Wam. Jadi khusus hari ini yang akan kita bahas adalah doruroh syi'riyah. Namanya juga doruroh. Apa sih artinya doruroh itu? Doruroh. Darurat. Jadi darurat ya. Ya di bahasa Indonesia darurat. Jadi kalau kita bacanya di Makosid Syariah gitu ya. Itu kan nanti kan ada yang namanya doruriyah, hajiyah, sama tahsiniyah atau kamaliyah gitu. Doruroh itu yang kalau nggak ada, nggak bisa. Jadi contohnya kayak kalau di fikih itu, kalau nggak kita ambil, bakal mati gitu loh. Itu doruroh jadinya. Yang kedua itu tingkatan bawahnya tuh hajah. Kalau nggak dipakai, susah gitu. Contohnya kayak kita butuh kendaraan gitu loh. Kalau kita ambil kendaraan, susah gitu contohnya. Terus yang ketiga cuma kamaliyah tahsiniyah, kayak cuma hiasan atau nggak penting-penting banget gitu. Yang kalau kita nggak pakai itu nggak mati atau nggak susah. Gitu. Jadi cuma kayak tambahan gitu. Nah, doruroh syi'riyah itu berarti sesuatu yang kalau nggak bisa nggak ada dalam syiar, dan itu diambil kayak secara darurat ya kalau di bahasa kita. Jadi ini pembahasannya bukan cuma di arut atau kopiah tapi keduanya. Jadi kayak poin-poin yang bisa dilakukan oleh penyair ketika dalam keadaan darurat gitu kan. Kita tahu sendiri kopiah ada aturannya di huruful kopiah, di asma kopiah, di harokat kopiah gitu. Nah, di arut juga ada aturannya. Ada wazan-wazan tertentu yang hanya bisa dipakai di beberapa bahar gitu. Misalkan bahar ini punya kunci apa, terus dia punya bentuk arut apa, darab apa gitu. Nah, ketika penyair itu udah mentok banget, nggak bisa pakai lafat yang aslinya gitu. Awalnya misalkan harusnya bertanwin, tapi nggak bisa karena nggak ada wazan itu nanti kalau pakai yang tanwin. Nah, itu nanti ada keadaan daruratnya yang tanpa tanwin. Gitu. Terus secara kaidah nahwu sorof nggak tepat contohnya. Terus secara sorof tuh nggak ada sih, goh itu, wazan itu nggak ada. Tapi karena kita mau kayak maksain banget gitu ya, kayak terpaksa gitu harus ngikutin bahar, harus ngikutin wazannya, harus ngikutin tafilahnya, jadi akhirnya pakai bentuk lain. Tapi nggak semua poin boleh dilakukan penyair, hanya poin-poin ini aja akan kita bahas, akan kita baca di muqarrar hari ini yang bisa dilakukan penyair dalam keadaan darurat biar tetap syairnya bagus dan bisa sesuai bahar dan kopinya juga bagus gitu lah. Jadi kalian di sini bisa tangkap ya, doruroh syi'riyah itu sebagai apa gitu di arut wal qafiyah. Soalnya nanti kita waktu di nahwu sering banget ketemu kan gini ceritanya. Nahwu itu nahwu sorof gitu-gitu ya. Itu kan ada beberapa mazhab ya. Misalkan ulama Basrah sama ulama Kufah. Ulama Basrah bilang tentang kaidah gitu, suatu kaidah diambilnya dari Al-Qur'an terus dari syair gitu. Nah, tapi syair itu kan ada yang namanya doruroh syi'riyah. Terus gimana? Nah, nanti kalau pendapatnya Basrah misalkan kaidahnya tetap nggak dirubah, tapi yang terjadi dalam syair ini merupakan doruroh syi'riyah biasanya gitu. Tapi kalau kufah dia lebih ringan, ya udah yang di syair itu yang jadi kaedah gitu. Jadi emang ini penting banget doruroh syi'riyah itu. Kita harus tahu poin-poinnya karena nanti ini sering terjadi di syahid yang ada di nahwu, sorof gitu. Ya, karena gimana lagi kaedah disaring dari kalam Arab. Kalam Arab paling fasih di syair, tapi syair ada bahar sama ada kopiahnya. Nah, berarti kan kayak nggak patokan banget gitu ya. Dan yang di Al-Quran itu ada kiroat, ada beberapa ragam kiroat gitu. Ya sekarang kita lihat dulu apa aja yang bisa dilakukan syair ketika dalam keadaan darurat ya, jadi darurat syair. Dia mawaqa fi syairi mimma la yajuzu fi nasr. Wa hadhihi darurat tu'ti asy'ara sa'ah. Ya, sa'ah dari kata wasi ya, wasa'ah ya, sa'ah. Fil khuruj ala qawaidil lughah al muhafadzah ala ahkamil arud wa qawaid. Jadi keluar gitu loh dari kaidah-kaidah bahasa. Jadi nggak sesuai dengan wazan sorof yang ada, sigoh-sigohnya itu, dan nggak sesuai dengan kaidah nahwu yang ada gitu. Yang harusnya tanwin enggak dan lain sebagainya. Kita baca di sini. Yang harusnya pakai domir mutasil atau munfasil gitu. Tapi ini enggak. Jadi khuruj ala qawaidil lughah. Kenapa dia harus keluar dari kaidah lughah? Lil muhafadzah al ahkamil arud wa qawaidihi, agar tetap ngikutin arutnya dan kaidah-kaidah arutnya. Oke. Pokoknya di sini tuh boleh terjadi di syair, tapi nggak boleh terjadi di nasr ya. Makanya ini khusus di syair. Karena yang mauzun mukofas cuma syair. Kalau nasr kan bebas. Jadi kalau nasr harus tetap ngikutin qaidul lughah. Jangan sampai kita lagi nulis, oh ini doruroh syi'riyah gitu, doruroh nasriyah. Nanti kita bikin begitu nggak bisa. Oke. Pertama kita bahas dulu, kalau doruroh syi'riyah itu ada 3 macam. Macam yang pertama itu biziyadah. Jadi sengaja nambahin gitu.
biar ngikutin arutnya. Ya, yang pertama, tanwi'ul mamnu minas sharf qauli Jamil bin Amr minal kamil lala abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya muwatikon wa uhuda. Nah, dari mawatik ya di sini ya. Bukan muwatik ya, mawatik ya di sini mamnu minas sharf. Kenapa? Karena sigoh muntahal jumu ya, kayak makatib, madaris gitu-gitu. Yang namanya sigoh muntahal jumu termasuk mamnu minas sharf, ilah wahidah ya kan. Terus kenapa di sini alaya mawatikon? Kenapa di sini malah munawan, ada tanwinnya? Itu namanya doruroh. Makanya fasara fahasyair lid doruroh. Karena bahar kamil itu kan mutafailun, mutafailun, mutafailun. Jadi di sini harus ada satu sukun setelah mawasik. Jadi nggak bisa alaya mawasiko. Nanti nggak apa sama arutnya bahar kamil. Kamil ya tadi ya, bahar kamil. Makanya harus akhodat alaya mawasikon wa uhudan. Jadi mawasikon, harus mawasikon. Padahal dia mamnu minas sharaf aslinya, tapi boleh di sini ya. Jadi kebolehannya di apa? Kebolehannya di tanwin. Tadinya bacanya tanwi ya. Tanwin mamnu minas sharaf. Aslinya aslinya dia nggak boleh tanwin, jadi ditanwinkan. Itu boleh. Jadi di sini ziyadah namanya karena kita nambahin tanwin. Terus tanwin al-munada al-mabni. Nah, ini juga jadi kita lihat dari sini baharnya wafir. Salamullahi ya matarun alaiha wa laisa alaika ya matarus salamu. Nah, di sini kita lihat munada mabni matoru ya di sini. Tapi di sini matorun. Nah, harusnya kan ya matoru. Matorun al-ula alam mufrad mabni ala dhom. Ya, panumina asyair lidarurah. Jadi harusnya ya matoru ya di sini. Jadi matoru di sini alam ya, alam mufrad nama ya, alam di sini matoru. Dan di sini harusnya ya matoru tapi dibikinnya ya matorun oleh syair karena darurah syairiyah. Karena bahar wafir kan mufa'alatun ya, fa'ulu. Jadi tunnya di sini kan harus ada sukun ya, harus ada sukun di sabab huruf yang terakhir. Mufa'alatun gitu ya. Jadi dia harus matorun. Kemudian ada juga maddul maksur ya. Itu apa? Yang mamdud jadi maksur. Di sini kaulnya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu syairul Rasul julukannya. Penyairnya Rasul radhiyallahu anhu. Minal mutaqarrib anil mutaqarribi qala al-qalil faulun 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 faul faqo uka kofa uka ahsanu min wajihi wa ummuka khairun minal mundiri. Nah, di sini lihat kofa uka ya. Kofa al asal di sini yang asli bukan kofa uka tapi kofaka. Di ana al kofa isem maksur ya. Yang maksur mangkus mamdud itu loh. Jadi kalau maksur itu kan dia kofa gitu. Kalau kofa ada hamzahnya kan jadi mamdud. Nah, hamzah mamdudah itu loh. Jadi dia aslinya kofa bukan kofa uka. Jadi yang awalnya dia isem maksur kofa diubah jadi isem mamdud kofa u. Gitu ya, karena ngikutin yang namanya bahar mutaqarrib. Ya, tunggu sebentar ya. Kita pause dulu. Mbak Alif lanjut ya. Asal wadih ya kemah. Wadih saja. Oke, Ma'alif. Tadi kita baru sampai ini ya. Fako'u dari isem maksur berubah jadi isem mamdud. Ya. Jadi disebutnya madul maksur. Terus habis itu ada juga yang diziyadah itu dengan ziyadatu harfil isba. Ya. Contohnya kayak ada rohim, as-soyari, fikouli, syair, minal basit. Baharnya basit ya. Tanfiyada hal hasofi kulli hajirotin. Nafyadda rohimi tankodus soyari. Jadi di sini darohim kan harusnya darohim. Maksudnya setelah ha itu nggak ada ya. Soyarif juga setelah ro itu nggak ada ya. Tapi di sini dibikin ya. Makanya aslinya tuh gini. It al aslu darohim soyarif gitu kan.
Nah, terus diisba dengan kasrohnya itu dengan darohim, soyarif gitu. Itu disebut dengan ziyadatu harfil isba. Ya, itu boleh ya. Karena wazannya kan mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi di sini baru mustaf'ilun, fa'il. Jadi kan darohim harus betul. Mustaf'ilun, fa'ilun. Jadi himnya itu pas fa'ilun, mustaf'ilun. Nah ini fa'il gitu kan. Jadi emang harus ada isba dengan ya di him sama rif gitu. Terus tadi kan yang darurat biziyadah, jadi darurat terus butuh tambahan, jadi ditambah. Jadi penambahannya itu cuma boleh di isba, di mat, dibikin hamzah mamdudah, terus ditanwinkan yang mamdu minas sorof. Oh udah 3 ya. Jadi tambahan cuma boleh di situ. Ditambah tanwin, ditambah isba, sama ditambah mat ya, mat hamzah mamdudah maksudnya. Nah kalau yang bil hadaf, jadi kan kayak harusnya itu ada tapi dihapus ya. Itu adalah qasrul mamdud kebalikannya. Kalau tadi yang awalnya maksur jadi mamdud, sekarang yang awalnya mamdud jadi maksur. Jadi dihapus kan akhirnya menghapus hamzah mamdudahnya itu loh. Contohnya di Bahar Tawil ya. Fahum masalun nasil ladhi ya'rifunahu wa ahlul wafa min hadisin wa qadimi. Jadi harusnya kan wafa. Kan dia termasuk yang kalimah mamdudah, ada hamzah mamdudahnya. Tapi hamzahnya dihapus ya. Jadi dikoserkan wafa gitu. Jadi hatfu di sini kan. Kemudian tarhim ghairu munada mimma yasluh lin nida kaqauli syair min at-tawil la ni'mal fatata syu'ila dau inarihi tarifu ibnu malin lailatal ju'i wal hadar. Nah di sini ibnu malin. Dia sebenarnya ibnu maliki. Maaf ya Niana, harus break dulu lagi sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya yang Ibnu Malin itu Ibnu Malik. Walakinahu difal kaf minhu tarhim. Jadi tarhim itu namanya kayak meringankan. Jadi kayak misalkan ya, manggil ya Ahmad tuh ya Ahmad gitu. Ya Fatimah ya Fatim gitu. Jadi tarhim tuh ada kaidahnya di nahwu. Ya kayak di bab munada itu kalau kita manggil kayak contohnya nih di Indo ya. Kan kalau kita punya teman namanya Putri, hey Put gitu kan, Putnya doang yang dipanggil gitu. Kayak apa lagi ya? Jadi misalkan tiga suku kata pasti kita ngambil suku kata pertamanya aja gitu. Nah di bahasa Arab juga ada kayak gitu namanya tarhim. Tapi yang di sini yang gue munada ya kan harusnya tarhim adanya di munada kayak ya Ahmad, ya Fatim, ya disingkat-singkat gitu jadi cuma ngambil kata depan doang dari nama gitu. Jadi nggak lengkap gitu manggilnya. Harusnya kan yang namanya tarhim itu ya suruh nida, tapi di sini gue munada. Torif Ibnu Malik itu kan bukan munada, nggak ada ya nidanya juga di sini. Tapi dia pakai tarhim, namanya jadi Ibnu Malin aja, harusnya Ibnu Malik. Jadi ini boleh dilakukan tarhim gue munada ketika durus syi'riyah. Kemudian ada lagi yang ketiga itu hatfun nun lakin. Ya. Contohnya falastu bi atihi wala astati'uhu wala kini in kana ma'uka dafadli. Nah di sini lakin jadi laki aja. Ya. Di sini juga hatfun nun boleh. Jadi yang tagir yang dorohnya itu diganti dengan hadaf itu ada yang berupa hatfu hamzah ya atau yang awalnya mamdudah jadi maksuroh terus ditarhimkan Ibnu Malik jadi Ibnu Mali padahal itu ghairu munada ya. Kalau munada kan emang ada kaidahnya. Terus menghapus nunnya lakin. Nah kalau dorohnya bitagir, tadi kan ada biziyadah bil hadaf, yang ketiga ini bitagir. Kalau bitagir di sini takdimul ma'tuf alal ma'tuf alaih. Nah di sini minal wafir alayanah latan min dati irkin alaiki wa rahmatullahi salamu. Jadi di sini perubahannya takdirnya itu berupa takdimul ma'tuf ala ma'tuf alaih ya. Harusnya kan di sini alaika salam wa rahmatullah.
Tapi di sini jadi alaiki warahmatullahi salam. Gitu. Biar wazannya pas sama bahar wafir. Alaya nahlatan min dati irkin alaiki warahmatullahi salam. Harusnya alaiki salamu warahmatullah. Kan nggak pas jadinya dari wafir. Jadi biar pas makanya salamnya ditakhirkan terus warahmatullahi muqaddam. Jadi kan salamnya itu harusnya kan maktuf alaih, rahmatullahnya di sini maktuf. Nah, maktufnya malah ke depan, maktuf alaihnya di belakang. Itu jadi takhir. Terus ada juga wasal hamzah qata. Nah, contohnya di bahar tawil wa man yasna il ma'ruf fa fi ghairi alihi yulakil ladzi laqa mujiru ummi amir mujirum mi amiri. Nah, di sini kan harusnya hamzahnya ummi deh ini kayaknya apa am ya? Am deh. Atau am yang artinya atau ya. Atau umi amir. Yulakil ladzi laqa mujirum mi amiri. Pokoknya dia am kan aslinya hamzahnya kotak ya. Nah, tapi di sini jadinya hamzah wasal, makanya dibacanya mujirumi amirin. Kalau kita tadi baca yang pertama, kan tadi bacanya masih umi kan. Yulakil ladzi lako mujiru ummi amiri kan nggak pas di bahar tawil. Jadi mujirum mi amiri. Ya, kayaknya ummi deh sini. Soalnya kan ada tasdidnya ya di mimnya. Jadi hamzahnya ummi itu kan harusnya hamzah kotak, tapi syairnya bikinnya dia hamzah wasal. Mujirum mi amiri, bukan mujiru ummi amiri. Nah, jadi boleh tagir di sini ya, yang mengganti dari hamzah kota jadi hamzah wasal. Ada juga fakul mudgom. Jadi yang awalnya idgom kan awalnya pakai idgom ya, berarti pakai tasdid itu. Tapi dirubah jadi fak itu hurufnya dibuka jadi double gitu. Contohnya Alhamdulillahil aliyil ajlali anta malikun nasiroban fakbali. Jadi harusnya ajalli tapi jadinya ajlali gitu. Anta malikun nasiroban fakbali. Di ajalli ajlali. Ya, jadi di sini idgomnya dibuka ajlali. Wadoro ir asyiriyah min haisul qabul warad nau'an. Jadi doro syiriyah itu ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Misalnya mardud sama makbul. Ada darurah qabihah, ada darurah makbulah. Kalau yang jelek itu maka nadwiru ma'lufah wuku. Contohnya madul maksur, fakul idgom, wa takdimul ma'tuf itu termasuk yang wanahwiha itu darurah qabihah ya. Madul maksur, fakul idgom sama takdim maktuf itu termasuk yang qabihah. Kalau yang makbulah contohnya maklufah, contohnya qasrul mamdud, isbah harokah, wasal hamzah kota bisyartin ayali hasakin. Berarti kalau tadi di awal Nabi bilang ini darurat yang boleh dilakukan syair, itu maksudnya macam-macam semua darurat yang ada yang terjadi selama ini. Tapi pas kita tahu ada yang qabihah makbulah baru di sini yang kita tahu mana yang masih bisa diterima darurat syairnya, mana yang nggak bisa diterima yaitu qabihah itu. Tamam, di soal ya jemaah.